Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Yehdiroya. Saat ini saya sedang berada di salah satu tempat ibadah yang berada di sekolah SMAN 1 Pandeglang, yaitu Masjid Al-Quds. Masjid Al-Quds merupakan tempat ibadah bagi umat Islam yang berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat sarana ibadah, tetapi juga memiliki peran yang strategis dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Masjid Al-Quds memiliki ukuran yang bisa dibilang cukup besar. Berbeda dengan masjid pada umumnya, yang biasanya dihiasi dengan kubah megah, Masjid Al-Quds ini berdiri dengan arsitektur yang sederhana namun tetap anggun. Pintu masuknya yang lebar dan tinggi menyambut setiap pengunjung dengan desain ukiran yang menawan, mencerminkan keindahan seni Islam. Di pintu masuk, terdapat area tempat wudhu yang bersih dan terawat, dilengkapi dengan beberapa keran air yang berjajar yang mengalirkan air segar. Di dalam masjid, ruangan utama luas dan terang, dengan jendela-jendela yang bermotif. Fasilitas di dalam Masjid Al-Quds juga cukup lengkap. Adanya mihrab sebagai penanda arah kiblat, yaitu arah ke Ka'bah di Mekkah, yang menjadi tempat umat muslim menghadap saat melaksanakan sholat. Ada tempat penyimpanan Al-Quran dan juga kotak amal. Lantainya yang dilapisi karpet tebal untuk kenyamanan jemaah saat beribadah. Sementara di bagian luar, terdapat halaman yang digunakan sebagai tempat berkumpul atau sebagai area tambahan saat sholat berjamaah. Bapak, saya izin bertanya mengenai seputaran tentang Masjid Al-Quds. Bisa Bapak jelaskan mengapa sekolah memutuskan membangun masjid di area kampusnya? Masjid dibangun di latar belakangnya karena kapasitas musola musola lama yang tidak bisa menampung siswa untuk melaksanakan sholat, sehingga ini kan mengulur waktu dan mengganggu KBM karena semuanya ingin melaksanakan sholat sedangkan tempat tidak memadai. Jadi berawal dari sana ide membangun dan mengembangkan masjid di kampus SMA 1 itu lahir. Gitu, Pak. Kalau boleh tahu, kapan pembangunan masjid ini dimulai dan kapan selesainya? Waktu itu sudah cukup lama, tetapi baru mulai peletakan batu pertama itu pada 2017. Kemudian dengan modal yang dimiliki, kita mulai membangun pondasi, kemudian naik berikutnya. Dan memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Sampai 2021 kemarin ya, baru bisa finishing dengan berbagai ornamen yang ada. Dan ini adalah impian semua warga SMA 1 untuk membangun masjid impian. Cukup lama ya, Pak? Lumayan lama. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Al-Quds ini digunakan untuk apa saja, Pak? Selain rumah ibadah, SMA 1 punya program pengajian guru-guru sebulan sekali. Di akhir bulan biasanya kita melaksanakan pengajian bersama di masjid. Kemudian kedepannya kita akan mengembangkan sayap kanan masjid, itu kan teras ya. Harapannya teras masjid, kalau alumni bilang itu teras peradaban. Artinya bagaimana kita memanfaatkan teras masjid yang begitu baik, indah dan bersih, kita manfaatkan untuk belajar, untuk tadarus, untuk diskusi, hal-hal yang positif lainnya gitu. Bukan hanya memenuhi kapasitas sholat Jumat, bukan, tapi jauh lebih ingin sebetulnya lebih dari itu pemanfaatannya. Kalau boleh tahu, dari mana sumber dana pembangunan masjid ini? Sumber dana dari banyak sumber.
dari guru, dari TU, dari siswa, orang tua, dan yang paling dominan pastinya alumni. Sumbangan alumni yang cukup besar sehingga Masjid Impian terbangun. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya sudah mengizinkan saya untuk mewawancari Bapak. Perannya dalam membangun harmoni, mendidik generasi, dan mempererat persaudaraan di kalangan siswa-siswi SMAN 1 Pandeglang menjadikan masjid sebagai elemen vital dalam kehidupan komunitas muslim di Saya Siti Yodiroyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.